Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Metode. Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam aula saat Xiao Yan tersenyum dan memandangi dua orang di seberangnya. Dia pernah melihat Wu Hao sekali di wilayah sudut hitam, dan dia tidak banyak berubah. Hu Jia, bagaimanapun, telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu menjadi penampilan yang menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan lembut seperti seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami berbagai tingkat perubahan selama 2 tahun ini. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka terlibat dalam percakapan yang hidup. Senyum di wajah Wu Hao tidak pernah berkurang selama obrolan mereka. Dia selalu menghormati Xiao Yan di dalam hatinya. Rasa hormat ini sudah samar-samar hadir sejak Xiao Yan mengalahkan Hu Jia, Bai Shan, dan dia tanpa bantuan selama ujian akademi luar. Rasa hormat ini meningkat pesat pada hari-hari berikutnya. Hu Jia, di sisi lain, berbeda darinya. Kata-katanya terus terang, dan dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya dengan Xiao Yan sebagai pemilik yang memberikan segalanya kepada orang lain. Secara keseluruhan, bagaimanapun, dia masih cukup bersemangat untuk bisa melihat Xiao Yan lagi. Kalian semua telah menjadi ahli do uang selama 2 tahun ini. Selamat. Xiao Yan mengangkat cangkir tehnya, tersenyum dan menghela nafas. Dia mengingat hal-hal gila yang dilakukan kelompok muda mereka saat itu. Pada saat itu, mereka hanyalah ikan kecil di kelas Dadoushi. Bagaimana kami bisa membandingkan dengan Anda? Hu Jia meringkuk mulutnya. Dia merasakan kehadiran samar dari tekanan kuat yang merembes keluar dari tubuh Xiao Yan saat dia memasuki ruangan. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan yang terakhir sepertinya jauh melampaui mereka. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut bertanya, "Bagaimana, Gerbang Pan, saat ini?" "Ini secara alami jauh lebih baik daripada dulu." Sebuah kebanggaan muncul di wajah Hu Jia ketika dia menyebutkan ini. Dia melanjutkan, "Wu Hao saat ini adalah penatua akademi dalam. Saya juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi penatua. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa Gerbang Pan masih perlu dikelola, saya tidak ada rencana untuk pergi. Bagaimanapun, setelah seseorang menjadi penatua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah ini di antara siswa. Tidak banyak perubahan dengan anggota dibandingkan saat itu. Jumlahnya turun drastis. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Wu Hao di samping tersenyum dan berkata, "Saat ini, persyaratan perekrutan Panes Gate sangat keras. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang top di Inner Academy termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa." Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, "Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Cara ini juga bagus." Persyaratan perekrutan yang lebih keras menyebabkan anggota Panes Gate berusaha lebih keras. Mereka akan melakukannya untuk kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk 2 faksi besar yang dikenal sebagai Panes Gate dan Yan Alliance. Dia juga cukup kaya akan pengalaman. Berapa banyak anggota Panes Gate yang akan memasuki Xiao Gate setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiao Yan mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu, alasan terpenting untuk mendirikan gerbang Xiao adalah karena Gerbang Pan memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi.
para siswa yang bisa masuk akademi dalam memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan sekuat tenaga. Saat ini, Xiao Gate dan Panes Gate telah terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensi, Xiao Gate akan bisa mendapatkan dukungan darah baru. Apalagi, darah baru seperti itu adalah yang sangat luar biasa. Alasan posisi Xiao Gate dalam wilayah sudut hitam naik dari hari ke hari selama 2 tahun ini sebagian besar karena keberadaan gerbang PAN. Cukup sedikit. Setiap anggota yang terpilih untuk memasuki Panes Gate akan diberitahu tentang hubungan antara Panes Gate dan Xiao Gate. Selain itu, dengan peningkatan kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Xiao Gate terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selain beberapa keadaan khusus, ada 20 atau lebih anggota Panes Gate memasuki Xiao Gate setiap tahun. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Selain itu, hubungan saat ini antara Panes Gate dan Xiao Gate juga sesuatu yang disadari oleh Akademi Jianan. Mereka tidak hanya tidak menentangnya tetapi malah mendukung hal ini. Dengan cara ini, itu menyebabkan gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya saling mendukung dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat yang kacau ini. Wu Hao tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Senyuman yang sepertinya telah memberikan beban berat juga muncul di wajahnya. Fungsi yang tepat dari Panes Gate agak melebihi harapannya. Selama gerbang PAN ada, kekuatan gerbang Xiao akan meningkat pesat setiap tahun. Diberikan cukup waktu, sepertinya tidak ada faksi lain yang bisa menanganinya di wilayah sudut hitam di masa depan. Sudah sulit bagi kalian semua selama 2 tahun ini, Xiao Yan menghela nafas. Dia menghadapi Hu Jia dan Wu Hao dan dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena Hu Jia dan Wu Hao, kemungkinan gerbang PAN akan mengalami kesulitan berfungsi seperti itu. Pada saat itu, kemungkinan rencananya untuk gerbang Xiao akan benar-benar gagal. Jangan beri aku semua ini. Jika Anda benar-benar merasa bersalah, ini bisa diatur oleh Anda di masa depan. Hu Jia meringkuk mulutnya dan menjawab. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit dan menghela nafas saat mendengar ini. Saya juga ingin tetap aman di sini, namun, ada terlalu banyak hal di pundak saya. Dia hanya mengeluh. Benar, berapa lama kamu akan tinggal di akademi dalam kali ini? Wu Hao tersenyum dan berkata. Tatapan semua orang di aula segera dilemparkan ke Xiao Yan saat mereka mendengar pertanyaan ini. Saya tidak akan tinggal lama. Setelah saya menyelesaikan masalah di tempat ini, saya berencana untuk pergi ke benua untuk mencari api surgawi. Itu kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu saya. Bagaimanapun, terlalu sulit untuk menemukan api surgawi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menjelaskan. Heavenly Flame, ya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xin Lan di samping setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Kamu selalu memiliki kesibukan seperti itu, Hu Hao tertawa getir. Dia segera berkata, karena kamu sudah kembali, kamu juga harus bertemu dengan saudara-saudara dari Panes Gate. Mereka sangat ingin tahu tentang Anda. Semuanya memandang Anda sebagai idola mereka. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hu Jia dan saya tidak dapat membandingkannya. Xiao yang tersenyum saat mendengar ini. Dia berdiri dan dengan tulus berkata, itu wajar. Sejak saya kembali, bagaimana saya bisa tidak bertemu dengan saudara saya sendiri? Xiao Mei melihat punggung yang agak kurus setelah Xiao Yan berdiri. Dia tersenyum kecil. Setelah tidak melihat yang terakhir selama 2 tahun, orang di depannya ini telah dewasa dan mampu memberikan pikiran yang damai.
Saat ini dia seperti bintang terang yang memancarkan cahaya cemerlang. Xiao Yan bertemu dengan banyak saudara dari Panes Gate, seperti yang dia janjikan setelah dia tersenyum dan mengobrol sedikit lagi dengan kelompok Wu Hao. Setelah itu, dia mundur tergesa-gesa di depan tatapan lucu Wu Hao dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan menjadi sangat gila sampai-sampai ingin melepas pakaiannya untuk disimpan sebagai souvenir. Setelah berhasil menyusul Wu Hao dan yang lainnya, Xiao Yan bergegas ke kompleks Inner Academy Elder. Setelah itu, dia bertemu dengan penatua pertama Su Qian, yang sedang menunggu di ruang pertemuan sendirian untuknya. Su Qian, yang sedang membaca buku tua di ruangan itu, mengangkat kepalanya saat mendengar suara pintu dibuka. Dia hanya melihat Xiao Yan melarikan diri dengan pakaian berantakan. Segera, dia menggoda, apakah kamu sekarang sadar akan tingkat popularitas yang kamu miliki di Akademi Dalam? Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah melihat ada siswa yang menerima perlakuan seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa saat mendengar nada menggoda dalam kata-kata Su Qian. Dia menemukan kursi di depan Su Qian dan duduk sebelum berbicara dengan gaya tak berdaya. Tetua pertama, kamu harus berhenti menggodaku. Su Qian tersenyum. Dia segera menarik sedikit senyuman di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, seharusnya ada alasan lain selain membantu melepaskan api hati di Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar selama perjalananmu ke Akademi Jianan, kan? Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan masalah penting itu. Dia menganggukkan kepalanya, sedikit ragu-ragu sebelum berbicara. Tetua pertama, kepala sekolah tidak ada di Akademi Dalam, kan? Ya, dirinya yang sudah tua selalu suka berkeliaran di mana-mana. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Jika seseorang tidak menyampaikan berita secara berkala, kemungkinan besar saya akan mengira dia telah mengalami kecelakaan. Mengapa? Apakah kamu sedang mencari dia? Su Qian tanpa daya menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan menunjukkan titik hitam aneh di dadanya yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti sangkar yang menutupnya dengan kuat. Ekspresi Su Qian segera berubah saat melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam, kamu diracuni. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat masalah tersebut dari awal hingga akhir. Seorang elit Douzun, ekspresi Su Qian juga secara bertahap menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada elit Douzun selain di dalam Akademi Dalam selain kepala sekolah. Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang tersembunyi. Namun, mereka belum mencapai kekuatan Douzun. Mungkin, mereka akan bisa mencapai level itu untuk waktu yang singkat jika mereka bergandengan tangan. Namun, tidak mungkin membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah untuk menjaga Akademi Jianan. Kecuali Akademi Jianan akan menghadapi situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya, mereka tidak akan muncul, apalagi membantu siapapun mengeluarkan racun. Bahkan saya tidak memiliki hak untuk memerintahkan mereka dalam hal ini. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat mendengar ini. Dia tidak menaruh banyak harapan pada iblis lama yang tersembunyi. Saat itu, Akademi Dalam hampir dihancurkan oleh Han Feng, tetapi orang-orang tua ini tidak pernah muncul. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang membantunya mengeluarkan racun. Jika tidak ada elit Douzun untuk membantu, saya mungkin hanya bisa menggunakan metode lain. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut dan perlahan menjawab. Metode apa? Temukan api surgawi lainnya? Mata Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan cahaya panas saat dia berbicara dengan suara yang dalam.
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.